Bukan ngaku-ngaku namanya. Kalau Musa, Tuhan yang Saya di berfirman. mute. Saya di mute lagi nih. Nah, enggak sekarang. Kamu lebih percaya kemana? Orang ngaku-ngaku atau Tuhan sendiri yang ngomong? Lebih percaya kemana? Bentar, saya di mute, di mute. Ya, silakan, silakan. Ya, gimana? Ada orang ngaku-ngaku dirinya Tuhan atau Tuhan sendiri yang ngomong bahwa orang ini Salah. Itu pertanyaan pernyataannya itu salah. Begini, dia bukan ngaku-ngaku, Pak. Sebelumnya dia udah dituhankan. Dia udah dituhankan oleh para rasul. Jadi ketika dia datang berwahyu kepada Yohanes, ya Yohanes langsung percaya. Begitu. Jadi nggak ada lagi bilang. Berarti Yesus mengatakan Tuhan itu Allah Bapa, bohong Yesus itu. Nggak bohong. Siapa bilang bohong? Oh, lu terus. Berarti benar yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Ini narasi Bapak itu kurang jelas begini. Aslinya Gimana? seperti ini, Pak. Gimana? Yesus itu memberitahukan rahasia-rahasia kebenaran ilahi ini kepada para rasul, sehingga kita belajar dari para rasul. Makanya kalau misalkan ada yang berkata bahwa kami hanya percaya perkataan asli Yesus, tapi gimana cara menafsirkannya sedangkan Yesus berkata rahasia-rahasia? Nah, itu hanya kita bisa belajar dari tulisan semua para rasul itu sampai surat-surat sampai di Wahyu. Maka kami mempercayai semuanya itu komprehensif, Pak. Nah, Gitu. berarti kesimpulannya, kalau Musa memperkenalkan Tuhan Elohim, kalau Yesus memperkenalkan Tuhan siapa? Dia sendiri. Ya silakan, dengar asriwil Tuhan itu aku sendiri, silakan. Ya, ketika dia dikatakan sebagai Tuhan, dia tidak menolak, Pak. Kalau sebagai data bahwa dengar asriwil Tuhan Allah, Ada tertulis, Tuhan itu aku. oh salah, bukan begitu. Ada tertulis bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Pak, gini loh Pak, Musa memperkenalkan Tuhan itu Elohim yang Esa. Kalau Yesus sendiri pernah nggak mengatakan dengar asriwil akulah Tuhan yang Esa, ada nggak? Dia nggak seperti itu, Pak. Cara dia biasa. Kalau tidak seperti itu, dengar asriwil Tuhan Allah itu Esa, ada nggak ucapan itu? Oh, dia mengutip ada. Dia mengutip. Ada. Berarti Anda ini data yang sudah jelas Anda gak mau, yang tidak ada Anda imani gitu ya? Salah. Oke, sekarang kalau memang salah, mana pengakuan Yesus bahwa dirinya Allah yang Esa? Silakan. Sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan saya. Dari mana kamu gimana? Salah. Bentar. Saya nggak bertanya iman lain kok gini. Ya. Dari mana kami orang percaya, orang Kristen ini ada? Ya, tentu saja dari pemberitaan para rasul, bukan dari pemberitaan Yesus Kristus langsung kepada kita. Dari pemberitaan para rasul. Berarti jadi pengajaran-pengajaran yang kami dapat mengenai apa berarti? Bentar. Jadi pengajaran-pengajaran yang kami dapat termasuk ada tertulis bahwa dialah penguasa kami Ya, berarti bukan ajaran dari Yesus. dari para rasul. Berarti bukan dari ajaran Yesus ya? Nah, mereka lah yang berhak menafsirkan semua ajaran Yesus. Adanya Kristen itu kapan? Adanya Ya? Kristen itu kapan? Nah, kita bukan bicara adanya Kristen, Pak. Adanya para rasul kapan? Adanya para rasul kapan? Itu dia pembicaraan Nah, kita. makanya Pak gini Pak, adanya apologet Islam itu untuk menjelaskan bahwa ajaran Kristen ini bukan ajaran Yesus. Makanya kami meluruskan ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu Islam itu yang mengajarkan ajaran Yesus yang benar. Gitu. Saya hargai itu, saya hargai. Ya, Tapi betul. dalam iman kami itu tetap teguh kepada ajaran semua murid-murid Yesus kepada kami mengenai Yesus. Kami juga teguh bahwa ajaran Yesus ini bertentangan dengan ajaran Kristen. Iya gitu. Ya, silakan. Saya hargai itu karena kita memang harus ada berbeda. Kita memang kenyataannya berbeda pandangan begitu. Nah, maka saya katakan di sini ya bahwa kami itu mengikuti semua ajaran para murid Yesus, mengenai Yesus. Ya, dan gini Bang. Anda mengikuti ajaran murid Yesus, kami mengajarkan ajaran Yesus gitu. Silakan. Saya di mute terus ini. Nah, saya katakan dari mana legitimasi kami mempercayai para murid Yesus? Karena mereka lah saksi-saksi utama dan yang pertama. Itu dia kuncinya, Pak. Mereka langsung. Nah, kunci kami dari mana ajaran kami? Dari Yesus langsung pakai Bible, tidak pakai ajaran gereja, murid-murid Yesus. Kami langsung dari Yesus gitu. Ya, itu berarti itu kepercayaan Bapak. Nah, itu. Nah, kami ini legitimasi dari mana murid-murid itu mendapat legitimasi karena Yesus sendiri yang berkata kepada para murid-murid. Lalu Yesus sendiri memberitakan. Kamu dari muridnya Yesus, kami langsung dari Yesus gitu. Nah, puji Tuhan bahwa bahwa murid Yesus itu yang paling dekat sumber utamanya. Jadi paling dekat. Jadi kalau kami ini sekelas muridnya Yesus, kalau kalian melalui muridnya Yesus, kalau kami sama seperti muridnya Yesus, ibaratkan gitu.
jadi banding-bandingan. Tapi gini Pak, saya bilang gini, karena tadi Bapak udah mengakui bahwa tidak ada malaikat yang berkata Tuhan kepada manusia. Iya, saya jelasin bahwa di situ Tuhan ada dua di ayat itu. Pertama Tuhan yang baru lahir, kedua Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ya, intinya walaupun misalkan anggaplah demikian, ya intinya bahwa malaikat pun menganggap Yesus itu Tuhan gitu ya. Ya, jadi Tuhan bukan itu. iya, Tuhan bukan Tuhan loh ya. Sama aja tulisan Tuhan itu Beda, sama. masa Tuhan dengan Tuhan selama aja beda lah. Kurios ya, sama Bahkan aja. di dalam Lukas 22:43 Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Nah, itu yang tadi kita belum bahas kan. Ya makanya diberi kekuatan Tuhanmu. Ya dia merendahkan diri sampai sebegitunya loh. Ya memang rendah kok. Kalau dia makanya ada tertulis bahwa kalau namanya manusia ya rendah mana. Kalau dia mulia ya Tuhan nantinya. Iya Pak, dia harus merendahkan diri seperti itu agar kita menjadi kaya. Makanya yang merendahkan Yesus ini kan Paulus dengan Kristen. Kalau dia tidak seperti itu maka kita tidak selamat Pak. Bagi kami ya, kami tidak. Iya bagi kamu, kalau bagi Kristen selamat itu mentuhankan Allah. Ya bagi kami itu tidak seperti itu. Jadi Ya, bagi kami kan saya lihat di sini kita udah mengarah ke apa ya? Kita udah mengarah ke banding-bandingan nih. Jadi udahlah gitu nah. Nanti dilanjutkan sama Bang Beritakan. Tapi bagus lah di sini. Saya akui ini bagus ya. Tidak ada saling menjelekan dan tidak ini. Enggak lah, pakai data ngapain menjelekan? Dan juga welcome kepada saya yang tidak menguasai ini ya, menghafal. Udah biasa, pendeta juga ada paham Bible, apalagi abang. Ini bukan masalah paham nggak paham, tapi hafal nggak menghafal, gitu loh. Kan ini kan ada keterbatasan pikiran kita ya kan. Kamu udah biasa Pak, mau jemaah mingguan mau pendeta ya sama, ada pakai data, memang udah sadar kan, maklumi. Ada yang pakai data yang lebih lihai dari saya ya. Ada, tapi belum ketemu aja sama Bapak. Suruh naik. Ya mana saya kenal gitu Pak, kalau misalkan saya suruh naik gitu. Mungkin Edis TV mungkin bisa. Itu Bapak ini sendiri, aduh apa ya sambat ya. Longor deh. Oh siapa Elia Miron mungkin ya. Elia Miron lagi manusia jadi-jadian. Wah jangan gitu dong. Nah, mungkin saya yakin ada Rudy Yohanes juga luar biasa dia kalau data-data seperti itu. Atau Pak Bom tuh. Pak Bom cuma perlu doang digedein. Nah jangan gitu. Nah udahlah ini gantian dulu sama Bang Beritakan. Saya mau turun beritakan. Thank you Bang Tahta semua ya di sini. Thank you mantap. Oke. Lanjut. Oke lanjut. Nah sekarang berita ini mata Injil ini. Udah. Ayo. Nah, penginjilan gratis tanpa pertujuan. Bang Tahta kebanyakan mainstream kalau dengan saya. Iya, udah lanjut aja yuk. Ya, saya nanya aja dulu ya. Saya nanya. Yang mengutus Nabi itu siapa Bang? Tuhan. Ya. Jadi kalau Bang Tahta kan selalu bilang kami dengar apa kata Yesus bukan kata murid Yesus ya toh. Nih kata Yesus gini Bang. Matius 23 ayat yang ke-34 itu Yesus bilang gini. Sebab itu ingatlah bahwa aku ini akan menyuruhkan kepadamu beberapa nabi. Nah terus Yesus suruh nabi-nabi. Berarti nabi mengutus nabi. Artinya nabi mengutus nabi. Sabarlah. Nah silakan. Menurut kan saya tanya tadi pada Bang Suma, yang mengutus nabi itu siapa? Ya Allah. Ya Allah terus. Allah. Ada nggak nabi mengutus nabi? Ada kan nabi mengutus nabi ada. Bisa nggak nabi mengutus nabi? Ada bisa menurut mata bisa. Ya udah berarti dua-duanya nabi berarti. Nggak bisa lah. Nah, gimana sih? Ya Allah. Katanya nabi mengutus nabi berarti dua-duanya nabi. Ya jadi falasi lagi ini kok kayak gini. Nah gimana? Kan gini. Ya gimana? Yesus mengutus nabi. Menurut Tahta yang mengutus nabi itu hanya Allah. Maka dapat dipastikan bahwa Yesus itu Allah karena Yesus kan nabi. Oke, sekarang gini. Kalau Yesus nabi wajar karena dia diutus oleh Allah. Pertanyaannya, ketika nabi mengutus nabi, oke, saya benarkan tidak masalah. Berarti dua-duanya nabi. Berarti dua-duanya nabi kan? Enggak lah. Loh, kan Yesus ngaku nabi apa enggak? Allah. Berarti Yesus bukan nabi. Yesus ini kedudukan nabi atau bukan? Lebih dari nabi. Di mana katanya? Aku lebih daripada nabi. Di mana datanya? Datanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang ngomong di situ? Aku di situ siapa?
Yang ngomong di situ Siapa? Siapa? yang ngomong situ Yohanes. Loh, pertanyaan saya, pernah nggak Yesus ngaku dirinya Oh, aku ini dari Yesus. nabi lebih dari nabi? Ada nggak? Oh, dari Yesus. Yohanes 17 ayat yang kelima. Saya mengatakan, ada nggak Yesus mengatakan saya ini nabi lebih daripada nabi? Di mana? Ya, ini datanya Yohanes 17 ayat 5, saya baca ya. Ya, coba silakan baca. Dan sekarang ya Bapak, permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan Ah, kemuliaan permuliakan. yang sudah ada padaku. Oke, sekarang Belum selesai ayatnya Bang. Belum selesai. Yang sudah ada Oke. padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Artinya kemuliaan dia sebelum ada dunia ini Bukan sudah artinya, ada. pertanyaannya, Tapi ketika saya mengatakan Bang Juma permuliakanlah aku, apakah aku ini Bang Juma? Hah? Kan aku minta dipermuliakan nih. Hah? Gimana? Halo? Gimana Bang? Gimana? Saya di mute tadi. Ketika saya mengatakan Bang Juma permuliakanlah aku, apakah aku ini Bang Juma juga? Bukan. Ya sudah. Ketika Yesus minta dipermuliakan, dia minta ke siapa? Sekarang gini Bang, dia katakan gini, dengan kemuliaan yang sudah ada. Bagaimana hal yang sudah ada? Intinya dia minta kepada siapa? Gimana sudah ada dalam dia? Minta kepada kata siapa? Itu kata ayat yang datang. Oke, Bapak itu ada di mana Bapak itu? Sahabat, saya tunjukkan datanya, tunggu. Ya, saya tunjukkan juga datanya. Bapak di langit. Sahabat, ini datanya. Ini datanya, ini. Dengan kemuliaan yang sudah ada padaku. Sudah ada. Bukan lagi diminta, tapi sudah ada. Coba baca ayatnya. Ya, Bapak, coba baca ayatnya. Minta ke siapa dia? Bukan minta, karena ini sudah ada. Ya udah, ngomong ke siapa? Oke, saya balik nanya pertanyaannya. Bagaimana mungkin Ngomong ke siapa dia? ke Bapak dia ngomong, tapi kemudian yang sudah ada padaku. Oke, pertanyaan kedua, siapa Bapak itu? Sang sumber, Yohanes 1 ayat 1. Oke, sang sumber. Berarti Tuhannya Yesus ya? Tuhannya Yesus mana dia? Dari firman, oleh dialah. Enggak. Bapak itu Tuhan langit dan bumi apa bukan? Iya, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus ya? Iya. Oke, berarti Yesus sendiri utusannya Bapak atau bukan? Ini utus. Ya sudah, Musa utusannya Allah atau bukan? Iya, tapi Ya sama aja kan? sama aja. Jadi kalau sama aja gimana datanya tadi? Sekarang kalau Bang memang Tata Yesus bisa bantah. utusan, oke, sekarang pakai Yang data. kedua, Bang Tata nggak Oke, bisa bantah. Sudah sekarang dimana pakai Bang data. Tata nggak bisa bantah. Oke, sekarang pakai data. Kalau Yesus ngaku Data, utusan, apa tugas yang utusan? Pakai data. Kalau tugasnya utusan berarti menyampaikan dong. Menyampaikan Apa yang apa? disebutkan yang mengutus. Oke, menyampaikan Kalau apa? kebenaran. Ia Injil. menyampaikan apa? Menyampaikan kabar baik kalau di kami lah. Ya udah, berarti Musa kan menyampaikan juga kan? Iya, Yesus menyampaikan. dua-duanya diutus oleh Tuhan yang sama. Iya, Oke, berarti dua-duanya bisa nggak dituhankan? tidak bisa. Kalau Nah, Musa. ya makanya Kenapa berarti bisa? Yesus bukan Tuhan. Oh, kenapa langsung ambil kesimpulan? Abang hanya nanya Kamu yang saya ngomong bisa kok. jawab. Kamu Iya yang tidak, iya ngomong. tidak, langsung ambil kesimpulan. Gimana? Loh, Cari kamu yang kesimpulan. ngomong tidak bisa, gimana sih? Yang Musa yang tidak bisa, tetapi kalau Yesus, Bisanya itu gimana? pernyataan Yesus gini bang. Apa pernyataannya? Satu-satu. Oke, pernyataan pertama bahwa dia mengutus nabi itu. Kedua, Mengutus nabi. katakan, sabar. Yesus sendiri nabi apa bukan? Bang Tahta nggak bisa bantu. Udah, kita akan kembali Nah, lagi. enggak, satu-satu dulu. Balik jadi debat kusir Enggak, bang. satu-satu dulu. Oh, tadi Bang Tahta kan nggak bisa bantah. Udah, kita lanjut aja. Matius 24 bahwa Udah, ia satu-satu. menyusukan malaikatnya. Malaikat itu punyanya Yesus loh. Tapi Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, gimana? Ya itu pada data yang lain. Nah, di data yang Konteks. lain kan? Iya dalam konteks. Jadi kamu cerita. ini ya,
Kamu ketika Yesus dibangga-banggakan oleh malaikat, Tuhan katanya. Tapi ketika Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, tidak mau kamu. Ayo, apa lagi ayatnya? Ayo. Dimut lagi. Saya kan diam kalau Mbak Tahta ngomong. Ya, silakan. Ya. Enaklah diskusi. Ya, mana lagi ayatnya? Ya. Satu-satu Jadi aja. kalau Matius 24 ayat 31, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Yesus menyuruhkan malaikat. Oke. Artinya malaikat di dalam kekuasaan Yesus. Oke, terus ketika Yesus diberi pertanyaan kekuatan oleh Bang malaikat, ya, di sisi lain Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Di sisi lain Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, gitu ya? Ya, di dalam datanya kan dalam kitab mana itu? Lukas kalau tidak salah. Berarti intinya ada Tuhan. Datanya di mana, Bang? Oke. Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, datanya di mana? Lukas itu. Lukas berapa? Lukas 22 itu, ayat 43. Oke. Kita kupaslah datanya, jangan hanya menghafal doang, karena dalam kekristenan bukan hanya hafalan tapi pemahaman yang lebih penting, Bang. Iya, sudah. Ya, Lukas 22 ayat yang ke 43. Ini datanya ini. Maka kelihatan kepadanya seorang malaikat dari langit menguatkan dia. Jadi di dalam kemanusiaannya kan dia akan menghadapi yang namanya cawan. Intinya dia diberi kekuatan, manusianya gimana? Iyalah. Iya, kekuatannya. Tadi mengatakan malaikat Yesus mengutus malaikat. Sekarang kebalik sekarang, malah diberi kekuatan. Iya, betul, diberi kekuatan. Berarti Tuhanmu diberi kekuatan oleh bukan iya, dia pada waktu itu akan menghadapi penyaliban, dia diberi kekuatan oleh malaikat. Diberi kekuatan kan? Apa yang dia lakukan diberi kekuatan oleh malaikat. Ya sudah. Ini hanya berbicara tentang bagaimana Yesus akan menghadapi. Iya, intinya diberi kekuatan udah oleh malaikat. Dia nggak mampu nanggung. Ya, sekarang pakai ayat mana lagi? Ayo tak bantah semua. Abang kan nggak bisa bantah bahwa malaikat orang punya dia. Ini perkataan Yesus loh, Bang. Apa? Kata Abang Tahta tadi, saya kalau perkataan Yesus saya nggak bantah. Nah, saya tunjukkan sekarang ucapan Yesus apa lagi? Biar tak bantah. Ayo, apa lagi? 24 ayat 31. Udah, itu selesai itu. Itu udah selesai. Sekarang cari lagi ayatnya. Silakan. Selesai gimana, Bang Tahta nggak bantah kok? Duh, selesai. Ya, Yesus diberi kekuatan. Bang Tahta setuju. Bang Tahta setuju, bagus lah. Ya, ini saya akan cari ayat-ayat tentang perkataan Yesus saja, nggak usah. Ya, silakan. Nanti tak bantah dengan ucapan Yesus juga. Silakan. Ini perkataan Yesus lagi. Yohanes 10, 17 ayat 10. Ya, silakan. Segala milikku itu juga milikmu, dan milikmu itu juga milikku. Aku dipermuliakan di dalam mereka itu. Bayangkan Yesus katakan, nabi di mana yang berkata bahwa dia dipermuliakan siapa? Iya toh? Dia dipermuliakan siapa? Kok permuliakan? Ini datanya lagi ya, saya kasih tunjuk. Ini. Jadi segala milik Yesus itu milik Bapa. Milik Bapa. Dan milik Bapa itu milik Yesus. Oke. Kalau dia hanya utusan, maka itu ada perkataan yang dapat dikatakan Bapa kuasa, Yesus kuasa juga. Gimana? Berarti kalau Bapa maha kuasa, Yesus maha kuasa juga. Iya, di dalam keilahian, tapi kalau di dalam nanya jawab aja. apaan? Enggak gini loh. Kalau Bapa maha kuasa karena dia seorang Tuhan, karena dia sebagai Tuhan. Kalau Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dalam hal menggenapi firman Tuhan. Nggak usah dalam-dalam, jawab aja, bisa bang nggak? Saya tanya. Jangan muter-muter, jawab aja yang tegas lah. Tuh, yang muter-muter Bang Tahta nggak bisa. Oke, kita pakai data ya. Allah itu sebagai Tuhan maha kuasa. Kejadian 43 ayat 14. Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Bisa. Hah? Bisa. Oke, pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Ini Yohanes 17 ayat 10. Segala milikku itu milikmu dan segala. Saya dah nanya milik-milik. Saya nanya, aku bisa berbuat apa-apa. Silakan. Wahyu pasal 18, pasal 1 ayat 18. Akulah Alfa dan Omega. Saya dah nanya Alfa dan Omega. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak?
Ingat dengan pertanyaan abang yang berkata bahwa dia adalah alfa dan omega. Saya bukan nanya alfa mega. Yang saya tanyakan, bisa nggak dia berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena dia maha kuasa. Ya silakan pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Gimana Bang Tahta ini orang yang maha kuasa? Oke, saya nanya balik aja. Tak kembalikan. Yesus benar nggak ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Pernah pada waktu dia mengatakan. Nah, itu kan. Sebagai manusia. Jadi kalian ini data yang ada kalian tidak mau, yang tidak ada Anda ada-adakan. Ini datanya ada. Oke, coba sekarang saya nanya balik ya. Langsung pakai data ya. Ada nggak Yesus mengatakan, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada nggak? Ada apa tidak? Jadi kalian bisa? Ada, kan dia maha kuasa, abang. Silakan pakai data. Kalau dia maha kuasa berarti ini. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pakai data langsung. Aku inilah alfa dan omega. Alfa omega lagi. Pertanyaannya, yang ada dan sudah sedia ada. Pertanyaannya, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Kalau nggak ada ngomong nggak ada, nggak tata yang ada dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Dia ada muter-muter. Ini yang maha kuasa, bang. Gimana nggak bisa buat apa-apa yang maha kuasa? Sekarang silakan pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa. Ini yang maha kuasa, datanya sudah saya tunjukkan ini. Mana? Coba baca. Coba baca. Dan yang sudah ada sedia ada, dan yang akan datang kelak yaitu yang maha kuasa. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ada nggak datanya? Kalau yang maha kuasa gimana, bang? Nggak bisa berbuat apa-apa. Ada apa enggak? Yang maha kuasa gimana kalau maha kuasa? Berarti dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bisa, pada saat dia sudah dibangkitkan segala kuasa di surga dan di bumi sudah dibangkitkan. Gini loh bang. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, ngaku dia. Tapi kata kamu bisa dia berbuat apa-apa. Pakai data, silakan. Ini datanya, bang. Saya sudah kasih tunjuk datanya. Baca aja yang bunyinya. Yang maha kuasa kok masa nggak bisa berbuat apa-apa? Sudah tahu yang maha kuasa. Kemahaan. Coba baca, bisa berbuat apa-apa. Baca coba. Ya. Dan datang kala itu yang maha kuasa. Yesus berkata yang kuasa. Ya. Hah? Yesus ini kan mengatakan Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan semuanya. Ada nggak dia ngaku ketika disampaikan bahwa dia maha kuasa, bahwa dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Karena kan maha kuasa, bang. Masa yang maha kuasa? Enggak. Ketika dia kan menerima firman kan, menerima dari siapa dia? Dari Bapa waktu dia masih menjalankan tugas pengutusan. Gimana? Nah iya, sudah disampaikan semua kan? Disampaikan semua. Iya, tentang ketuhanan sudah final kan? Bukan tentang ketuhanan yang disampaikan, tapi tentang bagaimana cara mengikut dia. Karena itu dia katakan akulah jalan. Kalau nabi-nabi, bang, hanya menunjukkan jalan, tapi dia berkata saya ialah jalan. Salah. Oke, sekarang. Tentang Allah Bapak kebenaran, tapi selesaikan dong. Saya gimana? Selesaikan dong saya bicara, kita satu persatu bicara, bang. Bisa begitu atau gimana? Ya silakan, gini aja lah. Hukum yang terutama yang diajarkan Yesus dulu apa? Dengarlah hai Israel bahwa Tuhan itu esa. Tuhan siapa? Tuhan Israel. Siapa Tuhan di situ? Allah Bapa. Nah, berarti ajaran Yesus, ajaran utama siapa Tuhan itu menurut Yesus? Tuhan menurut dia, gimana menurut Yesus? Dia hanya menyampaikan tentang yang ngomong di situ siapa? Taurat itu, bang. Itu tentang cakupan 10 Taurat kepada manusia. Coba baca lagi hukum yang terutama menurut Yesus apa bunyinya? Bahwa Tuhan itu esa, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, berarti siapa Tuhan di situ? Tuhan Allah, kurios. Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru kali ini. Lanjut guru. Seru. Ketika iblis datang kepada Yesus di Lukas 2, Lukas 4, Matius 4, iblis mau agar Yesus mengakui iblis itu Tuhan. Satu. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit,
kepada penulis kitab Wahyu, kepada penulis kitab Kristen, iblis datang ingin dituhankan dengan memakai atribut nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus Kristus, dan berkata, akulah dia. Yesus ketika datang kepada yang empunya, yaitu anak-anak Israel, Yesus hanya mengajarkan dirinya utusan Tuhan, level tertinggi Mesias. Kristus, manusia yang diurapi Tuhan, itu level tertinggi. Seluruh ajaran telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel, sang pemilik, bahwa engkau bisa memperoleh hidup yang kekal dengan menerima diriku sebagai utusan Tuhan. Ingat, kata Yesus, ingat, waspadalah kepada penyesat. Waspada kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku aku dan berkata, akulah dia. Hari ini dari kelompok di luar murid Yesus datang menjual yang namanya Kristus Yesus. Kristus Yesus yang mana yang mereka jual? Dia adalah Tuhan, dia yang maha kuasa, dia adalah maha pencipta. Ini Kristus yang mana yang mereka jual? Kristus yang mana yang ingin dituhankan? Kristus yang mana yang ingin disembah? Kristus yang mana yang ingin diibadahi? Kristus yang mana yang menganggap dirinya penguasa di bumi? Yesus, anak Maria, sang Nabi, sang Mesias asli, level tertinggi ajarannya, hanya kepada Bapa yang ada di langitlah engkau berbakti. Aku hanya utusan. Hari ini kita hargai. Saudara kita menjual yang namanya Kristus. Wajar. Karena menggenapi nubuatan Yesus. Akan datang setan memakai namaku. Mereka orang ini yang banyak ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Kristen itu 2 miliar, perempuannya ada 1 miliar, maka perempuan yang 1 miliar ini akan melahirkan 1 miliar anak, dan 1 miliar ini anak akan sesat semuanya, karena diajarkan menyembah kepada oknum yang bernama Kristus. Orang Yahudi dari zaman bahela, dari zaman Nabi Abraham, Kemana ya? Ustaz Arif, kena tombak. Ustaz. Halo. Iya, kurang tahu, Ustaz. Langsung hilang, Gurunda. Oh, kebentar. Oke, lanjut Gurunda. Dari zamannya Abraham sampai kepada keturunannya Ishak, sampai kepada Yakub, sampai beruntun kepada mereka diberikan utusan, pengutus memberikan utusan kepada mereka, sampai kepada mereka diberikan kitab. Mereka cuma satu Tuhan. Mereka enggak serakah. Mereka tidak seperti negara tetangga, wilayah tetangga. Banyak Tuhan, banyak dewa-dewa, banyak utusan. Banyak dewa yang kemudian mengutus dirinya menjadi makhluk. Mereka cuma satu Tuhan, sampai kepada ajaran Yesus yang datang kepada mereka sebagai penutup, itu tetap satu Tuhan, tidak pernah 2 Tuhan, apalagi 3 Tuhan, apalagi Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Itu tak ada. Konsep ini diusung oleh penyembah dewa yang ada di luar Yahudi. Pertanyaan saya supaya kita berdiskusi. Izin teman-teman sekalian. Ini pertanyaan yang sangat penting. Turunkan aja kalau ada anak monyet yang tidak bisa diatur, turunkan. Tami buka melulu Gurunda. Tami terus tetap aja. Iya, diturunkan. Karena yang kita mau ajarkan itu adalah manusia, bukan kera. Kera kalau diajarin, mau diajarin selevel apapun tetap aja
dia cuma butuh pisang, maka tempatnya bukan di sini. Pertanyaannya sederhana, ketika Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka, kata mereka itu berarti banyak, jamak. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Ini pertanyaan, habis ini Anda bicara. Halo Bunda. Pertanyaan kami sebagai seorang Muslim kepada orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi ya, yang ngaku-ngaku nempel-nempel bawa kitabnya Yahudi meskipun hanya tetesan yang jatuh dari comberan. Pertanyaan kami, siapa orang banyak pengikut Kristus palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ingat, kitab Matius bukan kitabnya Yesus, tetapi sebuah catatan penting yang ditulis, yang dirangkai oleh hasil penelitian orang yang tidak dikenali, yang menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap Yesus dan juga murid-muridnya. Sebagian daripada penelitian itu mengatakan Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, di luar Yahudi yang mengaku pengikut Kristus yang banyak itu, selain Kristen, itu siapa? Silakan. Gimana bang, di luar Yahudi yang mengaku mengikut Yesus itu siapa? Iya. Di luar Yahudi, ya kamilah di luar Yahudi yang mengikut Yesus. Kenapa? Di dalam kisah para rasul itu di situ dijelaskan bahwa pengajaran itu sampai kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi yang menerima. Salah satunya adalah laskar, penghulu laskar. Itu bisa kita baca dalam kisah Rasul pasal 10. Bagaimana penghulu laskar bertobat. Itu penglihatan dilihat oleh Rasul Petrus. Kalau di dalam Matius 24, di situ dikatakan tentang pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus Kristus tentang hal akhir zaman. Dan hal akhir zaman itu ayat 1 dan 2. Dan itu kan yang abang tanyakan di ayat 3 dan 4. Nah, itu yang dijelaskan oleh Yesus. Hal pertama itu akan terjadi yang namanya penyesatan. Penyesatan oleh orang yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itulah penyesat-penyesat. Yang harusnya firman Tuhan berbunyi tentang hal kebenaran, itu dibelokkan dengan menyesat-nyesatkan, dengan tidak melihat apa kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Kristus palsu itulah berlawanan dengan apa yang dituliskan oleh kitab Injil kami. Karena kitab Injil kami, yang pertama, buku yang terlaris adalah Alkitab kami setiap tahun, buku yang paling laris. Yang kedua, di dalam penemuan-penemuan P54, P66, bahwa penulisan kitab Injil itu hanya berjarak sekitar 25-35 tahun dengan kematian seorang rasul, itu Yohanes. Jadi, penulisan kitab Injil ini bisa dipertanggungjawabkan dengan banyak saksi sejarah, saksi A1 dikatakan. Dan tidak ada yang menyangkal bahwa ditulis Matius 24 ini ditulis oleh Rasul Matius. Pada saat berita-berita lain yang menyatakan ini bukan Matius penulisnya, tetapi setelah diselidiki ternyata yang penulisnya adalah Rasul Matius. Judulnya aja sudah Matius. Jadi abang bertanya, siapa orang di luar Yesus yang mengikut? Ya kamilah orang di luar Yesus yang mengikut Yesus. Yesus yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu contoh ini yang abang angkat, Matius 24 atau abang angkat. Di situ dikatakan ayat 31, maka ia pun menyuruhkan malaikatnya. Itu dalam akhir zaman, itu bicara tentang penghakiman. Yesus itu, bahwa dia mempunyai malaikat, itu adalah bawahannya. Iblis juga punya malaikat. Ini masih perkataan Yesus bang, ini masih dalam pasal
Iya, sekarang begini, Bung. Ini kan kita harus mencari Dalam kelompok. pelayanan dia sudah menyatakan kisi-kisi tentang kehidupannya sebagai Tuhan, karena dalam aturan bangsa Israel pada waktu itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia, karena itu dikatakan dengan mulai kemana-mana, host, mulai kemana-mana, ya, merembet. Jadi Gini, gini, saudara, itu aja, Bang. gini. Saya juga mau kerja ini sudah jam 10. Begini, Saya punya saudara, Kristen yang adalah penyembah Yesus palsu pasti akan membela tanpa memberikan bukti bahwa Yesus mengajarkan pengikutnya untuk waspada kepada oknum Yesus. Kelompok yang banyak disesatkan itu, kalau bukan Kristen lalu yang mana? Satu-satunya kelompok yang datang kepada Bani Israel mengaku pengikut Mesias hanya Kristen. Satu-satunya kelompok manusia yang akan diusir oleh Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kita nggak bisa mencari di mana belahan dunia ini bisa kita menemukan kelompok-kelompok manusia yang mengaku pengikut Kristus selain Kristen. Tidak ada yang menggenapi nubuatan itu kecuali kalian. Sadari di situ, jangan ngotot. Di akhir zaman nanti begini-begini. Bung, itu kalian tidak punya hak. Kalian tidak punya hak merasa Yesus asli berbicara kepada kalian. Justru kalian ini harus menyadari kalian ini adalah pengikut si palsu.